saya adalah Sadi Marianus SPD. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Atap 1 Kayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG UNESA IPA 1 Angkatan 2 yang akan mengadakan uji kinerja pada hari ini. Adapun materi yang akan saya bawakan pada hari ini adalah tentang konsep listrik statis. Saya akan mengajar secara daring melalui 3 platform. Yang pertama adalah WA Group, yang kedua adalah Google Classroom, dan yang ketiga melewati Google Meet. Semoga pembelajaran saya pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala-kendala yang berarti, sehingga nanti pembelajaran ini boleh menjadi pembelajaran yang bermanfaat. Selamat pagi semua. Pagi Ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, semoga ya kita semua ya senantiasa diberikan kesehatan walaupun kita hanya belajar lewat daring saat ini. Ya, tensi yang sudah Bapak kirim tadi lewat VA di Google Form tadi sudah diisi ya, Andika, Lydia? Sudah, Pak. Sudah ya. Bapak mau melihat dulu? Oke. Iya, sudah. Apakah suara Bapak sudah jelas? Sudah Pak. Sudah ya. Aku bagus. Apakah yang lain juga sudah mendengar suara Bapak? Semua sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Jaringan di tempat kalian bagus nggak ya? Siapa? Sipa, Pak, bagus. Pak. Rispa, bagus lah Pak. Mulai pembelajaran kita hari ini seperti biasa ya, kita senantiasa ya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat limpah kuasanya sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan hingga saat ini ya, walaupun kita belajar hanya lewat daring ya. Semoga pembelajaran kita hari ini boleh menjadi sumber pengetahuan kita ya, khususnya dalam kita tetap semangat dalam belajar ya. Pembelajaran kita hari ini ya. Jadi pembelajaran kita hari ini yang pertama itu kalian Bapak undang tadi absennya lewat VA di Google Form gitu ya. Habis itu masuk di Google Meet. Nanti untuk tugas kalian kalian mengisi di Google Classroom seperti biasa ya. Nanti kalau terkait diskusi dalam kelompoknya seperti biasa yang heterogen ya. Nanti kalian bekerja dalam kelompok, kita mengisi lembar kerja. Nah, begitu ya. Nanti kalian mengisi lembar kerja, nanti kita masuk Google Meet lagi. Jadi begitu sistemnya ya. Sistem pembelajaran kita. Apa sudah ada yang perlu ditanyakan? Paham. Oke. Baik ya. Baik. Kalau sudah paham semua ya. Oke. Baik. Sekarang Bapak mau bertanya ya. Di kelas 7 kemarin kita sudah belajar tentang materi. Ada yang masih ingat apakah yang dimaksud dengan materi? Ada yang masih ingat? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempat ruang. Oke, segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke, bagian terkecil dari materi. Ada yang masih ingat? Atom, Pak. Atom ya, berarti kalian sudah belajar. Kalau atom itu bagian penyusunnya apa saja? Ada yang sudah baca? Elektron, proton, neutron. Oke, ada elektron, proton. Oke. Ingat apa saja muatannya? Adakah yang sudah belajar tadi? Apa muatannya? Elektron Elektron, bermuatan negatif, proton bermuatan listrik negatif, proton bermuatan listrik positif, dan neutron tidak bermuatan listrik. Oke, bagus Apriliana ya, berarti masih ingat ya. Oke. Untuk memotivasi kita dalam belajar ya, Bapak akan tampilkan ya, biar kalian paham maksudnya ini, Bapak akan tampilkan sebuah gambar ya. Kalian paham? Untuk memotivasi kita dalam belajar, Bapak akan tampilkan sebuah gambar. Oke. Sudah, Pak. Oke. Ya, sudah ya. Kalian perhatikan gambar ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 yang Bapak tampilkan ini ya. Oke. Gambar, kalau kalian lihat dari gambar itu apa saja yang kalian lihat ya di gambar itu? Gambar semangka.
Potong semangka, Pak. Gambar semangka ya. Lagi apa semangkanya? Potong. Oh, dipotong ya semangkanya. Kalian perhatikan, ketika semangka ini Bapak potong menjadi bagian yang kecil gitu ya. Apa yang terjadi ya? Kalau Bapak potong semakin kecil. Mengecil, Pak. Hampir Mengecil. Hampir tidak. tak terlihat. Oh, tidak terlihat ya, hampir tidak Tak terlihat. terlihat. Nah, tahukah kalian apa itu? Kalau Atom. Oke, bagus. Bagus Alexandro. Oke ya. Ya. Nah, atom itu sebetulnya di dalamnya ada gambarnya seperti ini. Ada kalian lihat tampilannya? Ada. Ya, gambarannya seperti ini. Di dalam atom tadi ada namanya elektron, proton, neutron. Seperti yang kalian jawab tadi. Sudah ya? Jadi di dalamnya itu ada elektron, proton, dan neutron gitu ya. Oke, bagus. Itu untuk analoginya kita ya. Tujuan kita belajar pada hari ini apa sih? Tujuan kita belajar pada hari ini, Bapak akan tampilkan ya. Apa sih tujuan yang akan kita belajar hari ini? Ami, sudah jelas Mi? Ya, Sudah. ya dibaca dulu yang nyaring. Apa tujuan yang akan kita capai pada hari ini? Tujuan pembelajaran setelah mempelajari serangkaian materi ini tadi Ya, diharapkan dapat satu mengidentifikasikan jenis muatan listrik, ya. dua menjelaskan interaksi dua muatan listrik, tiga memberikan contoh gejala kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari itu Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Itu adalah tujuan yang akan kita capai pada hari ini ya. Oke, manfaat kita belajar listrik statis. Ini Bapak akan tampilkan dulu. Oke. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Ya, ya. Manfaat kita belajar listrik statis apa dalam kehidupan ya? Yuk, tentang apa yang kalian lihat? Mesin fotokopi. Mesin Oke, salah satu mesin fotokopi adalah memanfaatkan listrik statis ya. Ini adalah manfaat kita belajar. Nah, nanti kalian akan baca lagi bagaimana hubungan listrik statis dengan mesin fotokopi. Bapak ingin menguji pengetahuan awal kalian sebelum kita mulai belajar ya. Bapak akan tampilkan sebuah kuis. Seberapa pemahaman kalian sudah tentang materi ini? Oke, coba. Ya, kalian lihat gambarnya? Ya, Pak. Oke, Ya, Pak. bagus ya. Ini kalian lihat gambarnya yang Bapak presentasikan ya. Oke. Ketika kalian nanti menjawab betul, Bapak akan kasih 1 bintang. Silakan dibaca dulu Rispa. Coba dibaca dulu. Silakan dibaca dulu soalnya. Ini untuk menguji pengetahuan awal kalian. Ya, silakan. Partikel atom yang bermuatan positif disebut Ya, silakan dijawab apa kira-kira? Partikel atom yang bermuatan positif. Apa kira-kira? Yo, B, Pak. Proton. B proton ya. Kita coba jawabannya. B proton. Oke. Nomor Jawabannya apa? Betul ya. Oke. Kita coba jawab. Ya, dibaca dulu. berikut ini yang bukan gejala listrik statis adalah Ya. Mana? Ayo. Apa? Ada yang A, ada yang C. Coba kita coba. Yang mana? apa? Oh, coba A. Apa? Kita coba. Mantap lagi ya. Bapak kasih 1 bintang lagi. Oke, seperti itu. Nanti terakhir kita yang itu ya. Oke. Nah. Oke. Mulai pembelajaran kita hari ini ya. Kita masuk ke listrik statis ya, pembelajaran kita hari ini. Ada yang masih ingat apa pengertian listrik statis? Ada yang sudah baca? Apa yang dimaksud dengan listrik statis? Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis. Oke, ya. Nah, seperti itu ya. Bapak akan tampilkan sebuah aplikasi pad gini ya.
Ya. Apa sudah kelihatan semua? Sudah. Oke. Kalian perhatikan betul-betul ya. Balon ini Bapak akan gosok-gosokkan kayak gini. Ya, apa yang terjadi? Oke, kalian amati. Kalian amati. Kalian amati. Oke, ya. Oke. Sekarang Bapak ganti menjadi 2 balon. Bapak gosok ke sini. Oke, ini Bapak gosok juga. Perhatikan balonnya. Perhatikan balon ini. Nah. Oke. Nah, perhatikan ya. Nah, balonnya. Oke. Nah, dari gambar yang kalian lihat ini, apa pertanyaan kalian setelah kalian mengamati gambar itu? Silakan. Mengapa balon yang digosokkan dengan jaket selalu bergerak ke arah jaket? Oke, bagus. Mengapa balon yang digosok ke arah jaket selalu bergerak ke arah jaket? Bagus. Ada yang lain? Mengapa kedua balon yang didekatkan selalu bergerak menjauh? Oke, mengapa balon yang ulangi Lydia? Dan selalu bergerak menjauh. Oke, ya mengapa balon selalu bergerak menjauh? Oke, ada yang lain? Ya, Ripa. Mengapa ketika dua balon sama-sama digosokkan jaket keduanya saling menjauh? Oke. Ada yang lain atau cukup? Ada lagi? Jaket cenderung diam. Oke, bagus, Alin. Mengapa balon yang tidak digosok cenderung diam? Kalau digosok bergerak gitu ya. Oke. Ada lagi? Sudah. Ada lagi? Mengapa muatan Mengapa muatan negatif saling menjauh ketika didekatkan? Oh, oke, bagus, Rispa. Kenapa muatan negatif selalu bahan yang itu nanti ya? Nanti kita akan cari tahu jawabannya ya. Kita akan cari tahu, bereksplorasi, mencari jawabannya. Nanti kalian akan mengisi LKPD, mencoba menggosok-gosokkan balon ya. Nanti LKPD nanti akan Bapak kirim di Google Classroom, nanti kalian akan download dari situ. Ya. Oke, baik ya. Bapak akan tampilkan sebuah video. Apa sudah terlihat? Oke, perhatikan dulu. Ya. Proton memiliki muatan positif. Nah, di luar atom terdapat lapisan-lapisan elektron yang memiliki muatan negatif. Elektron ini akan berputar pada orbitnya mengelilingi inti dari atom. Muatan-muatan atom tersebut memiliki sifat di mana muatan sejenis akan saling tolak-menolak. Jadi jika ada muatan positif dan positif, keduanya akan saling tolak-menolak. Begitu pula dengan muatan negatif dan negatif yang saling bertemu, juga akan tolak-menolak. Sementara muatan yang tidak sejenis, misal ada muatan positif dan negatif, keduanya akan saling tarik-menarik. Nanti video ini Bapak akan kirimkan ya ke WA grup kalian ya. Nanti kalian pelajari lagi ya. Oke. Menampilkan materinya dulu. Materi. Perhatikan materi presentasi dari Bapak ini. Apa semua sudah terlihat? Sudah. Listrik ya. Kalian perhatikan ada muatan listrik. Nanti kalian baca, silahkan baca. Nanti ketika digosok-gosokkan kayak gitu ya, timbul dia akan menarik potongan kertas. Mengapa bisa seperti itu? Nanti kalian cari tahu ya dari berbagai sumber. Ini juga ada materi yang sudah Bapak kirim ya di presentasi ini. Silahkan dipelajari. Ini juga Bapak kirim di Google Classroom ya. Silahkan kalian amati dan kalian pelajari. Setelah kegiatan kita ini ya, Bapak nanti akan mengirimkan ke Google Classroom ya, Bapak kirimi materi itu. Tapi ini nanti LKPD-nya kalian akan berkelompok di kelompok kecil kalian nanti ya. Kalian perhatikan dulu, Bapak akan tampilkan LKPD-nya. Oke. Ya, apa sudah semua terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Sudah. Kalian perhatikan petunjuk kerjanya. Tujuan kita nanti kita akan melakukan sebuah pengamatan ya antara dua benda. Dengan cara bagaimana? Kita dengan menggosok-gosokkan balon. Nanti ada dua. Nah, ada dua balon begini.
nanti kalian pelajari dulu petunjuknya. Nah, kedua balon nanti digosok-gosokkan menggunakan kain wol di sini. Boleh menggunakan jaket ya. Nah, nanti kalian praktekkan nanti ini, lalu kalian isi yang ini. Lembar kerja ini nanti kalian isi ya, petunjuknya ini satu penggaris, stopwatch, kalian amati waktunya, terus kalian amati juga nanti berapa lama menggosoknya ya, nih. Oke, nah setelah itu nanti kalian akan presentasikan. Oke, yang ini ya. Oke, nah nanti kalian akan cari kesimpulannya ya. Nah, oke, dari classroom dulu ya. Silahkan kalian nanti bekerja di Google Classroom, kalian download di Google Classroom ya. Kita LKPD itu Bapak taruh di Google Classroom. Silahkan kalian amati, kalian cermati, dan kalian praktekkan. Sekarang kita kembali lagi ke Google Meet ya. Terima kasih kalian sudah kembali. Semua sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, semua kelompok sudah mengerjakan. Oke, baik. Sekarang semua sudah mengirim ke Bapak jawabannya. Bapak akan nampilkan jawaban kalian. Silahkan kalian nanti presentasi ya. Oke. Ini ada kelompok ya. Oke, kelompok 3 sudah kelihatan? Sudah. Oke, silahkan dibaca dulu. Kelompok 3. Mana Prilin? Sudah dengar suara Bapak? Dengar. Ya, baca dulu Prilin. Kelompok 3 hasil presentasinya. Lamanya waktu menggosok balon dengan kain wol atau rambut yang kering dalam kurung sekon. Jarak kedua statif dalam kurung cm. Kuat interaksi kedua balon. Oke. Nomor 1, 30. Jarak kedua statif 25. Ya. Bagus. Kuat interaksi kedua balon lemah. Ya. Jarak kedua balon B 15. Kuat interaksi kedua balon 15 kuat. Ya, bagus. Lanjut. 260. A 25. Kuat interaksi agak kuat. B 15. Sangat kuat. Interaksi kedua balon dengan adanya perubahan jarak, yaitu semakin dekat jarak maka semakin kuat pula interaksinya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Jadi hasil kerja kelompok 3, interaksi kedua balon dengan adanya perubahan jarak ya, semakin dekat jarak maka semakin kuat interaksinya. Oke, bagus. Bagus kelompok 3. Ini juga ada kelompok 2 yang juga sudah mengirim ke Bapak nih, Bapak akan tampilkan. Oke, silakan Andika dibaca dulu hasil kelompok kalian. Kelompok 2. Ya. Jarak ya, tolak menolak balon di mana kedua balon dengan jarak 15. Andika?
interaksi kedua balon dengan adanya perubahan lama waktu menggosok, yaitu semakin lama waktu maka interaksinya semakin kuat. Oke. 3. Besar muatan mempengaruhi gaya tolak menolak. Dengan semakin lama waktu menggosok maka muatannya semakin besar dan interaksi kedua balon semakin kuat, Pak. Oke, bagus. Kelompok 2. Oke. Iya. Oke. Silakan Alin, kelompok 1 dibaca hasil kerja kelompok kalian. Kelompok 1. Ya. Semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin lemah interaksi antara benda bermuatan tersebut dan semakin kecil jarak kedua benda yang bermuatan semakin kuat interaksinya. 2. Semakin besar muatan kedua benda, semakin kuat pula interaksi antara kedua benda bermuatan tersebut dan semakin kecil muatan kedua benda, semakin lemah pula interaksinya. Oke. Ya. Silahkan kalau ada yang bertanya dulu terkait presentasi yang dilakukan oleh kelompoknya. Silahkan. Ada yang bertanya dulu? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Rispa. Mengapa semakin banyak gosokan tarik-menarik antar dua muatan semakin kuat? Iya, mengapa semakin banyak gosokan ya tarik-menarik semakin kuat? Ayo, ada yang lain yang bisa menjawab untuk membantu Rispa. Ya, Lin, apa Lin? Seperti dijelaskan kelompok kami tadi, semakin banyak gosokan yang terjadi, interaksinya kedua akan semakin kuat. Oke, bagus, Rispa. Kenapa katanya Alin hasil kerja kelompok mereka tadi kalau semakin lama digosok interaksinya semakin kuat karena aliran elektron yang mengalir tuh semakin banyak. Akibatnya tarik menarik antar kedua muatan semakin banyak bilangnya. Apa sudah paham, Rispa? Oke, bagus. Ini juga ada beberapa kelompok yang sudah mengirim ke Bapak nih terkait kelompok 4 ya. Oke. Iya. Oke. Bapak akan tampilkan kelompok 4. Silakan Rispa dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian mengamati aplikasi FET yang sudah ditampilkan tadi. Silakan Rispa. Rispa, silakan kelompok 4 membaca hasilnya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yaitu pertama, saat menggosok balon pada jaket, kemudian kita dekatkan pada dinding, tampak muatan negatif dalam dinding menjauhi balon. Hal ini terjadi karena dalam balon banyak terdapat muatan negatif. Nomor 2, semakin lama kita menggosok, maka aliran elektron akan berpindah ke balon semakin banyak. Sehingga ketika balon kita jauhkan, akan bergerak ke arah jaket. Hal ini terjadi karena aliran negatif dalam balon saling tarik-menarik. 3, balon hijau saat kedua muatan sama-sama bermuatan negatif, kedua balon saling tolak-menolak. Sekian. Oke, terima kasih Rispa dari kelompok 4 sudah mempresentasikan hasilnya. Oke, baik ya. Jadi pembelajaran kita hari ini silahkan disimpulkan ini kelompok berapa ini yang sudah mengirim ke Bapak hasil kesimpulannya. Oke, baik. Ini Bapak akan tampilkan ya. Ya, silahkan disimpulkan dulu. Silahkan Alin, disimpulkan dulu Lin. Apa materi kita hari ini, Lin? Kesimpulannya 1. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda yang tersusun atas proton, elektron, dan neutron. 2. Muatan listrik pada benda dapat merupakan muatan-muatan positif dan muatan negatif. 3. Benda-benda yang memiliki muatan listrik sejenis akan tolak menolak, sedangkan benda-benda dengan muatan listrik tidak sejenis akan tertarik menarik. Oke, bagus Lin. Ya, terima kasih Alin yang sudah menyimpulkan hasil kerjanya mengirim ke Bapak. Oke ya. Untuk kesempatan pada hari ini ya kita akan menyimpulkan bersama-sama ya. Bapak akan menampilkan dulu aplikasi FET yang sudah kalian jawab tadi ya. Supaya tidak ada miskonsepsi ya, tidak ada supaya kalian lebih memahami lagi ya, kita menyimpulkan bersama-sama ya. Bapak akan tampilkan aplikasi FET yang sudah Bapak di awal tadi
Bapak akan sharekan. Seperti ini kita akan berikan kesimpulan bersama-sama. Oke. Semua sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Ya. Ya, kita menggunakan satu balon ya, perhatikan. Seperti yang kalian simpulkan tadi. Ketika balon ini Bapak gosok-gosokkan seperti ini ya. Kita simpulkan bersama-sama ya. Maka aliran elektron negatif itu akan menempel kemana? Ke balon ya. Seperti ini ya. Akan menempel ke balon. Nah, perhatikan. Nah, ketika Bapak taruh di sini, muatan negatif akan sana, akan menjauh ya. Kenapa? Karena yang sudah disampaikan oleh kelompok kalian tadi, muatan yang sejenis akan tolak menolak. Nah, bagus. Muatan yang tidak sejenis akan tarik menarik. Iya, gitu ya kesimpulan kita ya. Nah, jadi yang sudah disimpulkan oleh Alin tadi sudah benar ya. Nah, karena kalian sudah praktekkan. Nah, ini untuk tidak ada konsepsi lagi yang salah ya. Nah, muatan negatif ini akan menarik muatan positif sehingga mereka saling tarik menarik. Sekarang Bapak ganti dengan dua balon ya. Oke, begini. Mengapa pertanyaan si Andika di awal tadi ketika tidak diapa-apain cenderung diam gitu ya? Karena dia bermuatan netral ya. Bermuatan netral. Ya, jadi dia tidak ngapa-ngapain karena muatannya netral. Netral bukan berarti tidak bermuatan. Ingat ya. Dia itu karena alirannya sama. Nilai elektron dengan proton, nilai positif dengan negatif, nilainya sama. Sehingga mereka tidak saling tarik menarik hingga diam. Nah, tetapi ketika balon ini kalian gosokkan set, yang sebelahnya juga kalian set, gosokkan kedua balon, kalian perhatikan kedua balonnya akan saling apa? Nih. Saling apa balonnya? Menjauh, betul. Iya, nah tolak menolak. Nah, karena aliran elektronnya sama ya. Nah, karena sama-sama bermuatan, karena muatan negatifnya sama, sehingga tadi sudah dapat disimpulkan bahwa muatan yang sejenis akan tolak menolak, muatan yang tidak sejenis akan apa? Kesimpulannya tadi? Iya, begitu ya. Iya, sudah paham semua ya? Oke, paham semua ya. Oke, bagus. Anak-anak Bapak memang pintar-pintar ya. Nanti belajar terus ya. Sekarang untuk merefleksikan kembali ya pembelajaran kita pada hari ini ya, kita melihat ya apa sih kendala kita selama belajar ini ya. Kendala apa ya selama belajar nih? Sinyal. Oke, sinyal ya. Beberapa hari kita mau belajar daringnya agak susah. Seperti itu ya. Refleksi kita, ingat ya. Terus kita terus semangat untuk belajar ya. Untuk di minggu-minggu depan ya, tetap terus belajar ya, biarpun di era pandemi Covid saat ini, tapi kita tetap semangat ya. Nanti Bapak akan kirimkan handout-nya, materinya ya. Itu terus belajar. Di minggu depan lagi kita akan belajar tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ya nanti ya, minggu depan kita akan belajar itu. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini ya, selayaknya lah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas begitu besar kasih karunia yang Tuhan berikan buat kehidupan kita, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar sampai saat ini ya. Untuk itu, untuk sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, silakan Alexandro pimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, iya. Kita akan mengerjakan soal di Quizzes, aplikasi Quizzes dulu ya. Penilaian Bapak tadi, yang pertama nilai pengetahuannya nanti akan Bapak bagikan nanti hasilnya di Quizzes. Aplikasi sikap yang tadi sudah kalian tunjukkan dengan berpresentasi ya, dengan mengerjakan soal LKPD. Itu ya. Oke, nanti akan Bapak lihat hasil penilaiannya. Untuk hari ini saat ini kita akan keluar dulu ya untuk mengisi soal di aplikasi Quizzes. Nah,